Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah kartu grafis ya guys ya, yaitu kartu grafis dari kubu hijau, yaitu Furion GeForce GTX 750 dengan VRAM 2GB GDDR5 ya guys ya. Baik, jadi untuk kemasan box seperti ini adalah pembaruan dari Furion untuk garansi resmi dari AGS 2 tahun ya, Asia Global Successindo. Untuk boxnya seperti ini, mantap, boxnya lebih eye catching ya. Untuk spesifikasinya ya ini di sini ya, GTX 750 2GB GDDR5 ya. Operating sistemnya dia support sampai Windows 10 untuk saat ini. Sistem requirementnya juga seperti ini. Nah, tentunya kartu grafis ini adalah kartu grafis yang super hemat daya. Oke, kita akan buka langsung kartu grafisnya ya guys ya. Kondisinya jadi masih like new banget kartu grafisnya. Kelengkapannya pertama kali kita akan lihat terlebih dahulu ya guys. Yang pertama pasti kita akan jumpa yaitu kartu garansi dari AGS ya untuk kartu grafis Furion. Dimana di sini Furion sudah memiliki banyak sekali produk seperti fan, CPU, cooler dan lain sebagainya. Dan tentunya di sini kita bisa mendapatkan kartu DVD driver ya guys ya dari Furion. Tapi zaman sekarang pasti orang lebih prefer untuk mendownloadnya langsung di website resmi. Kemudian ini ada apa ya? Quick Installation Guide ya, petunjuk instalasi ya. Di sini berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Teman-teman bisa pelajari di sini kalau buat yang belum pernah melakukan instalasi kartu grafis. Kemudian berikutnya kita ya di bagian bawah di sini tentunya ada static pack dari kartu grafis itu sendiri ya. Kita akan taruh terlebih dahulu kartu grafisnya. Jadi sudah cukup lama saya juga belum pernah mendapatkan lagi kartu grafis dari Furion. Di sini kartu grafis ini cenderung untuk seri ITX ya, kecil ukurannya Furion. Kemudian berwarna hitam, single fan, dan untuk kipasnya juga semi transparan dengan heatsink berwarna chrome putih dan PCI Express 3.0 ya. Tapi teman-teman yang menggunakan PCI Express 2.0 tentunya juga masih bisa menggunakan kartu grafis ini. Mantap jiwa. Kemudian untuk desainnya ini seperti ini guys, desain ITX berwarna hitam merah, kipasnya logo Furion yang baru seperti ini di kipasnya ya, nampak seperti ini. Kemudian di bagian atas ya kita bisa lihat kartu grafis ini juga sudah menggunakan high quality komponen ya. Untuk heatsinknya di sini teman-teman bisa lihat, untuk heatsinknya tebal juga lumayan. Untuk proses pendinginannya sudah bisa mengakomodir untuk kartu grafis ini seri 750. Dan ini bagian egg house-nya. Kemudian untuk display kartu ini sudah dibekali dengan HDMI, VGA port dan juga DVI port, dan platnya tentunya masih ginyis ya karena ini kartu grafisnya masih like new banget. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh, untuk plat fibernya juga sangat bersih ya, mengkilap. Di sini untuk segel pabrikannya masih utuh ya, segel pabrikan utuh. Segel distributornya ini kalau kita cek di sini per bulan 7 tahun 2022 ya, karena garansi 2 tahun jadi berakhir di Agustus 2024. Mantap guys, masih sangat panjang sekali, belum lama digunakan. Kartu grafis ini ibaratnya dibeli, ternyata kartu grafis turun harganya jadi langsung dirilis dan upgrade ya. Untuk serinya sudah dipastikan sama 10125 serial numbernya, dengan yang di box tentunya sama, sudah saya pastikan sama guys, 10125. Mantap. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke PC ya guys. Kita akan tes kartu grafis ini. Kita kasih lighting dulu. Sip. Kita turunkan terlebih dahulu ya, tripodnya kita turunin. Saya pasang mic ya, inilah untuk tes tanpa jeda ya guys ya, supaya lebih afdol, valid ya. Ini kita pasang di PCI Express-nya. Kartu grafis ini sangat kompak sekali ya, jadi tinggal taruh aja. Teman-teman nggak perlu tambahin pin power apapun, tidak perlu gunakan pin power apapun ya, jadi sangat hemat daya. Terus tentunya teman-teman pasang HDMI
portnya ya, HDMI portnya seperti ini. Saya pakai HDMI port. Kemudian saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Dimana sebelumnya saat unboxing saya sudah tes. Kita nyalakan dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala. Sebelumnya waktu unboxing sudah saya tes menggunakan Firestrike dan berjalan dengan sangat mulus ya, mulus kinclong, kinyis ya. Suhunya adem hanya di 50 derajat Celcius. Nanti saya tunjukkan hasil tes pertama, dan kali ini nanti kita akan tes ringan ya, karena ini kartu grafis masih light new banget, jadi kita akan coba pakai nitrate. Udah lama nggak pakai nitrate. Oke, resolusi layar sudah full HD. Ini posisi saat ini di 20 September jam 13.18. Jadi ini tes kedua yang saya lakukan dengan bukti bahwa resolusi layar sudah full HD. Artinya bahwa kartu grafis sudah terdeteksi oleh sistem ya. Kita paskan dulu layarnya guys, pas center dulu. Oke, kita buka software pendukungnya, MSI Afterburner, posisi di 34 derajat Celcius. Kemudian juga hardware info. Kita klik dulu, hardware info juga sama posisi ya, suhu terendah di 33 derajat Celcius. Kita load 3D Mark dulu. Kita paskan dulu ya untuk sensornya. Oke, kita look up ke website, dimana sebelumnya kalau kita klik itu dia akan refer ke sini guys, GTX 750 2GB dari produk ini ya, kartu grafis ini. Namun spesifikasinya sama banget dengan arsitektur dari Maxwell GM107 ya. Kartu grafis ini memiliki 1870 juta transistor. Kemudian dia subvendornya dari Nvidia berjalan di 16 kali 3.0 ya untuk bus interface-nya. Kemudian untuk render texture mappingnya di 16/32 dengan shader 512 core ya, unified. Untuk bus speednya 128 bit dan kartu ini memiliki bandwidth 80,2 GB per detik ya guys ya. Ada seri 1050 Ti yang memiliki bandwidth di 92 atau 96 GB per detik, jadi terpaut sedikit banget ya. Kartu grafis ini memiliki VRAM yang istimewa GDDR5 Samsung, karena biasanya kalau kita dapatkan seri-seri Furion atau brand-brand Avox itu biasanya menggunakan Hynix ya, bahkan dari Colorful sendiri itu juga menggunakan Hynix, atau Galax yang baru-baru terbit itu menggunakan Hynix. Tapi di sini kita bisa dapatin Furion Samsung ya, 2 GB ya memorinya, dan sudah bisa mendeteksi driver terbaru 512.77. Digital signature-nya juga sudah Windows Hardware Quality Lab WHQL. Base clock-nya di 1020, memorinya di 1253, dan boost clock-nya di 1085 MHz ya, memiliki boost clock yang kencang guys. Kartu ini single slot di TDP 55 watt dan suggested power supply-nya 250 watt. Untuk HDMI-nya udah 2.0 tanpa pin power tambahan ya, mantap. Oke, kita akan langsung tes saja kartu grafis ini. Kita akan jalankan nitrate ya. Sebelumnya saya sudah jalankan Firestrike, ini saya tunjukkan terlebih dahulu guys hasilnya. Itu kurang lebih berapa menit yang lalu sebelum tes kedua ini saya lakukan. Jadi dia hanya menempuh suhu 52 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi dan sangat adem ya. Efektif clocknya dia bisa berjalan di 1176 MHz dengan skornya seperti ini. Mantap guys, tidak terpaut jauh dari average skornya. Oke, kita akan jalankan nitrate di preset 1080 guys. Kita akan langsung jalankan aja, start aja ya. Suhu saat ini menunjukkan di 36 derajat Celcius sebagai suhu idle. Kartu grafis ini memiliki TDP idle minimalnya di 0,7 watt dan idle-nya di ya 2 watt ya kisarannya ya, 2 watt. Dan maksimalnya nanti kita akan lihat di hasil akhir dari tes ini ya guys ya. Kalau dari website tadi tertera di 50 watt, tapi tentunya itu sifatnya estimasi ya, karena kartu ini tanpa pin power tambahan, jadi bisa di bawah dari yang tertera di Tats Power Up GPU-Z. Oke, start untuk nitrate graphic test 1. Suhu saat ini di 36 derajat Celcius, lanjut ke 40 ya, 38 langsung 40, start. Average di 50 fps dengan real fps di 74, mulus banget.
dengan frame time di 14-15 milisecond ya. Dan load di 99% berjalan di clock speednya itu berjalan di 2,5 GHz ya guys ya. 2,5 GHz. Kalau teman-teman pakai prosesor dengan kecepatan 2,5 GHz tentunya masih bisa mengimbangi ya untuk kartu grafis ini, atau setidaknya kartu grafis ini tidak tertinggal seperti itu, atau prosesornya tidak tertinggal kalau speednya kurang lebih 2,5. Oke, saat ini suhu di 49 derajat Celcius dengan average FPS di 62 fps, mulus banget rendernya, tekstur mappingnya juga, dan suara kipas super duper senyap guys, mantap jiwa. Istimewa GDDR5 Samsung ya guys ya. 51 derajat Celcius langsung menuju ke 52 dan turun lagi ke 51. Jadi suhunya sama kurang lebih dari Firestore yang saya tes sebelumnya di 52 derajat Celcius sebagai suhu full load. Dan saat ini lanjut ke Night Ride Graphics Test 2 guys. Night Ride Graphics Test 2, framenya di angka 600an, suhu di 51 derajat Celcius. Suhu tertinggi saat ini di 52 derajat Celcius ya. Untuk maksimal FPS nya teman-teman bisa lihat di layar 253 fps dengan average 80-an, realnya di 70-an ya. Jadi tadi ada temen yang chat ya di Facebook saat dia menggunakan Athlon 200 tapi dia butuh supaya bisa main RDR gitu atau Red Dead Redemption yang 2 ya. Kalau dari beberapa review orang di internet itu minimal GT 1030 kalau menggunakan Core i3 6 Gen 6 atau Core Ryzen 9 itu bisa dapat 30 fps average low settingan ya. Nah, kalau pakai 750 ya kurang lebih sama sih. Pasti di atasnya GT 1030 karena ini udah GTX ya guys ya. Dengan boost clock yang lebih kencang tentunya seperti itu. Oke, Night Ride CPU test saat ini menggunakan prosesor untuk melakukan render. Kita akan lihat sebelum kita lihat hasil result dari kartu grafis ini secara keseluruhan ya. Ini menggunakan prosesor, jadi kartu grafis cenderung idle di 8% saat ini. Temperatur sudah turun ke 47 derajat Celcius dengan TDP idle di kisaran 2, 3 atau 8 watt ya, kisaran 2 sampai 8 watt dengan clock speed masih stabil di 2,5 GHz maksimal. RPM kipas di 36% RPM. Untuk IGPU test dari Night Ride ini memang cukup lama, 1 menit 15 detik kalau nggak salah, jadi lumayan makan durasi ya. Dan kartu grafis pastinya cenderung akan idle ya, suhunya turunnya drastis. Saat ini sudah di 43 derajat Celcius untuk si Furion GTX 750 2GB GDDR5. Sudah 1 menit berjalan, beberapa detik lagi kita akan lihat resultnya ya. Average di 6 fps, maksimal 20 fps, mantap. Oke, kita akan lihat hasilnya. Untuk benchmark Night Ride GTX 750 2GB ya, GeForce GTX 750. Oke, kartu grafis ini memiliki grafik score di 15.700-an, CPU skornya di 5.300-an, dan Night Ride skornya dia di atas rata-rata ya, dengan predikat good yaitu di 12.171. Dan tentunya kartu grafis ini mantap banget, suhunya adem banget ya, karena masih baru ya, saya bilang seperti itu. Suhu tes pertama di 51 derajat, tes kedua di 55 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir cenderung turun sampai ke 55 derajat Celcius, turun ke 41 malahan guys, mantap jiwa. Jadi suhu tertinggi di angka 55 derajat Celcius, mantul jiwul. Kartu ini memiliki efektif clock berjalan di 1176 dengan memori clocknya di 1252, dan untuk fan speed di sini dari idle minimal
di 33% dan maksimalnya saat full load di 37%, jadi gapnya sangat kecil ya, hanya 4% aja. Overall untuk performa Furion GTX 750 ini memiliki performa yang mantap guys, mantul juga. Oke, kurang lebih untuk tesnya sampai di sini. Kita lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.